Morning guys, wow hari ini cerah banget. Iya. Kita 3-4 hari di sini tuh mendung mulu. Sekarang malah cerah. Jadi hari ini kita bakal pergi dari Danau Toba. Hicks ya kan. Terus ke Medan. Let's go. go. Dan perjalanan kita itu 5 jam guys. Ya soalnya lewat Brastagi. Kalau lewat Siantar paling cuma 3 jam sih. Cuman kita mau sambil jalan-jalan kan. Let's go. Hai, masih bareng lagi Bubun Papau untuk melanjutkan perjalanan panjang yang pelan-pelan membawa kami ke titik 0 km Indonesia yang ada di Sabang Aceh sana ya. Nah, kali ini kami tuh berencana melakukan perjalanan dari kota Parapat ke kota Medan. Namun nggak melalui jalur biasa yang lewat Siantar untuk menuju Medan ya. Kali ini kami menggunakan jalur memutar, yaitu melalui Kabanjahe dan Brastagi. Dalam kata lain, kami menggunakan jalur dataran tinggi Sumatera Utara, alih-alih lewat pinggir pantai utara yang pada umumnya ya. Nah, pagi ini bisa dibilang cerah ya. Padahal 3 hari ya, kami stay di kota Parapat ini tuh selalu mendung gitu, selalu hujan terus. Nah, kali ini cuaca tuh sangat mendukung. Oke, jadi sebelum kita lanjutin perjalanan, seperti biasa ya, kita isi bensin dulu nih di sini. Full ya kak? Berapa? Full. Full tank. Ya full tank. Tarik lagi ya bang. Yuk. Makasih. Tidak jauh dari pusat kota Parapat, atau tepatnya sebelum benar-benar yang meninggalkan Parapat, kami mampir sebentar dulu di warung pinggiran Danau Toba. Dengan tujuan buat ngopi pagi sambil sarapan, biar mata tuh lebih seger ya kan. Nah bonusnya ternyata itu melebihi ekspektasi bro. Pemandangan dari sini tuh gokil bener, indah banget gitu. Mutusin mau ngopi dulu guys, sebelum jalan. Kopi dulu. Nah ini kondisi warung pinggir jalan. Oke, pemandangan seperti ini. Lanjut lagi pemirsa. Oke, perjalanan lanjut dan biasanya di jalur ini tuh kita bisa ketemu penghuni tetap pinggir jalan. Nah, jadi monyet-monyet tuh muncul tiba-tiba gitu biasanya di sini. Tapi entah kenapa ya hari ini tuh kayaknya nggak begitu terlihat. Mungkin lagi nggak mood kali buat nyapa kita.
melewati Tugu Selamat Datang kawasan Toba gitu. Nah, kalau misalnya di sini sebelumnya tuh di video sebelumnya ya, itu kami tuh lurus terus ya membawa kita ke Kota Siantar. Tapi untuk kali ini kita belok kiri nih, gengs. Jadi kita belok ke jalur yang karakter jalannya tuh kayak apa ya, mulai berubah gitu. Kenapa? Soalnya di jalan ini tuh hutan tuh mulai mendominasi. Jadi jalanan tuh terasa lebih sepi gitu, lebih intim ya. Selain lebih sempit memang. Dan ini seolah-olah membuat kita tuh kayak masuk ke dalam petualangan yang lebih seru gitu. Jadi bukan cuma ngelewatin doang. Sampai akhirnya kita bertemu lagi dengan tanda-tanda peradaban. Sebuah Indomaret kecil di pinggir jalan jadi tempat kita berhenti sejenak nih. Meluruskan kaki, menarik nafas, dan memastikan tubuh tuh tetap nyaman ya selama perjalanan panjang ke depan. Setelah itu perjalanan kembali menghadiahkan pemandangan Danau Toba dari sisi yang berbeda. Jalanannya tuh mulus, naik turun dengan tikungan yang bisa dibilang cukup tajam gitu. Nah, di beberapa titik itu ada warung-warung kecil berdiri di pinggir jalan, menghadap langsung ke danau. Jadi tempatnya tuh sederhana, tapi view-nya wah mahal banget bro. Di tengah keindahan itu selalu ada cerita yang kurang asik. Jadi kita tuh sempat melihat mobil ini nih, lihat aja, berhenti di tikungan sempit gini loh, gila kali ya. Dengan begitu dia duduk-duduk gitu, santai, gelar tikar, makan di situ, nggak khawatir apa ya ketabrak atau gimana gitu. Ya mungkin bagi mereka tuh asik-asik aja, santai gitu kan. Cuman kan bagi orang lain atau orang yang lewat ya bikin geleng-geleng kepala gitu ya kan ngelihatnya. Karena resiko kecelakaan di tikungan tuh besar banget gak sih? Oke, akhirnya kita masuk ke sebuah desa bernama Tigarungu. Apa Tigarunggu ya? Nah, jadi di sini tuh berdiri sebuah gereja yang cukup besar nih guys, bisa dilihat ya. Pelan-pelan pemandangan kembali berubah. Mulai di titik ini kita sudah tidak bisa lagi nih melihat Danau Toba lagi di pinggir jalan. Jadi kita ditemani hamparan sawah dan kebun yang membentang luas gitu. Ya, ini memberi memberi warna lain gitu di perjalanan kali ini. Dari kejauhan terlihat sebuah gunung kecil yang kalau misalnya kita baca lagi di map itu kemungkinan adalah Gunung Singgalang Seribu Dolok. Oke, dan akhirnya kita sampai di kota Seribu Dolok. Sebuah kota kecil yang mungkin bagi sebagian orang terlihat berantakan ya. Tapi justru itu ya, terasa khasnya gitu. Rame gitu ya kan, padat, penuh aktivitas, dan jujur ya, cukup menyenangkan untuk dilihat. Sayangnya kali ini kita nggak bisa berhenti nih di Seribu Dolok. Kenapa? Soalnya waktu masih memanggil untuk pergi ke arah kota Medan secepatnya. Dan perjalanan kembali berlanjut. Nah, untuk kali ini kita tuh disambut salah satu pemandangan yang cukup ikonik di sini, yaitu Bukit Sipiso Piso. Di balik keindahannya itu tersembunyi ya di balik bukit itu salah satu air terjun tertinggi di Sumatera Utara atau bahkan di Indonesia ya, yang paling indah gitu di sini. Nama air terjunnya itu adalah air terjun Sipiso Piso. Dan lagi-lagi ya, kita cuma bisa ngelewatin aja tanpa sempat berhenti untuk mampir. Kenapa? Karena ya tadi balik lagi, kita dikejar waktu nih buat ke Medan supaya nggak gelap gitu di sana. Jadi ya ada rasa sayang, tapi ya mungkin itulah bagian dari perjalanan yang nggak semua harus disinggahi sekarang. Supaya apa? Supaya kita punya alasan buat balik lagi bro ke sini.
Setelah hampir 3 jam di jalan, kita memutuskan untuk istirahat lagi nih. Dan ya, Indomaret kembali jadi penyelamat. Sebenarnya kita udah di jam makan siang ya, tapi karena kelihatannya tuh nggak ada tempat yang menarik gitu. Jadi akhirnya papa makan sosis dulu ya, sekadar ganjel. Istirahat sebentar di Indomaret, waktu itu sis buat ganjel perut sampai belas pagi. By the way, kita sekarang ada di sebuah kota kecil ya, namanya Merek, yang menjadi batas nih antara Simalungun sama Karo. Jadi di sini pun ada persimpangan ya. Kalau misalnya kita belok kiri itu ke daerah Karo ya, menuju ke salah satu spot wisata yang terkenal, Silalahi namanya. Lalu kalau ke kanan, nah ini menuju ke kota Medan. Dan akhirnya kita memasuki jalur menuju ke kota Kabanjahe ya. Pemandangan tuh berubah cukup signifikan gitu. Di sini benar-benar kebun-kebun tuh mulai mendominasi, terutama kebun jeruk. Oke guys, jadi di daerah sini nih, Carlos Mas ini, itu lucu. Mereka tuh ada jualan jeruk, tapi metik sendiri. Nah, tuh kalau metiknya tuh dia. Jadi kalau misalnya kita di Lembang gitu ya, di Ciwidey, Bandung, itu kan yang metik sendiri stroberi. Nah, kalau sini beda, metik sendiri jeruk. Dan ternyata ini adalah lokasi atau spot di mana jeruk Medan yang selama ini dikenal gitu kan. Nah, berasalnya dari daerah sini nih. Jalannya sendiri itu cukup sempit ya dan cukup ramai juga oleh truk gitu. Jadi kalau misal menggunakan mobil kayaknya harus lebih sabar ya. Cuman kayaknya kata sabar nggak ada gitu di daerah Sumatera Utara. Orang pada ngebut semua bro. Tapi kalau motor ya masih ada ruang gitu buat bergerak lebih fleksibel. Jadi motong-motongnya lebih gampang ya, motong truk-truk ya. Dan akhirnya nih kita sampai di sebuah kota Kabanjahe namanya ya. Dan langsung terasa gitu. Di sini terasa suhunya. Kalau misalnya di daerah Toba tadi kita sejuk gitu ya kan. Nah, di sini mulai menyengat nih. Padahal ini masuk apa ya? Kota dataran tinggi, cuman panas, bro. Perjalanan lanjut menuju Brastagi dari Kabanjahe ya, sorry. Dan jalannya tuh mulai terasa lebih lebar, lebih nyaman gitu ya kan. Akhirnya kita tiba-tiba
sudah ada nih di Brastagi. Kalau harus dibandingkan, Brastagi ini mungkin seperti puncak Bogornya Medan gitu ya. Jadi sama-sama ada di dataran tinggi, sama-sama di tempat pelarian dari kota. Tapi bedanya di sini tuh siang hari tetap ya terasa terik gitu, terasa panas gitu ya kan. Meski begitu pemandangannya tuh luar biasa bro di Brastagi ini. Kenapa? Karena kita bisa langsung melihat ya dengan mata telanjang gitu Gunung Sinabung berdiri gagah dari kejauhan. Ya, jadi kita taruh gini biar nggak panas. Nah, setelah itu kita berhenti untuk makan siang dulu ya. Kita makan siang sederhana yang ya harusnya lebih dari cukup lah ini ya untuk perjalanan panjang ini. Ayam penyet gitu ya. Iya. Penyet kan. Kalau dia sambal kasih, aku ada 5. Ada sop. Mama. Perjalanannya belum selesai. Jadi dari Brastagi kita menuju ke Medan. Nah, disinilah jalur tuh mulai menantang. Mulai dari tikungannya tajam banget nih kan. Turunannya curam dan ditambah dengan gaya berkendara yang kadang cukup agresif. Nggak kadang sih, sering lah. Nah, jadi di sini tuh emang dikenal juga ya daerah rawan gitu. Maksudnya rawan kecelakaan karena ya tadi lagi jalanannya cukup ekstrim, terus mobilnya pun pada ngebut-ngebut gitu. Jadi benar-benar fokus tuh harus dijaga gitu. Namun dibalik itu semua, pemandangan tetap memanjakan mata. Akhirnya kita masuk nih ke wilayah Deli Serdang, kabupaten yang mengelilingi kota Medan. Jadi sebelum ke kota Medan, ada tuh kita ngeliatin kabupaten dulu ya, Deli Serdang. Jadi perlahan-lahan suasana tuh mulai berubah gitu. Di sini mulai lebih padat, jauh lebih padat, lebih rame. Terus kita pun melewati satu daerah namanya Pancur Batu. Nah ini, dan dari sini tanda-tanda kota besar tuh sudah mulai terasa gitu. Kenapa? Karena kita akhirnya mendengar suara klakson bro. Klakson kencang banget di mana-mana, tatetot gitu. Artinya kita udah sampai di Medan. Medan tuh terkenal banget, memang kotanya tuh udah kayak India, klakson mulu di mana-mana.
anjir ini fucked up sih anjir. Bensinnya sudah mau habis di perjalanan ini. Jadi kita isi bensin dulu ya di pinggiran kota Medan ini. Kayak always kebiasaan kalau buru-buru nutupnya tuh gini. NMAX tuh jeleknya kayak gini. NMAX dari versi 2 juga sama. Menuju ke hotel kita ya, yang ada di tengah kota hotelnya. Dan ternyata hotelnya itu berlokasi ya, ada di area kampus, jadi cukup ramai dan hidup. Dan akhirnya kita sampai. Oke. Cek kak. Yups. Oke, akhirnya kita mau istirahat dulu ya, sejenak mengumpulkan tenaga, karena perjalanan hari ini tuh ya mungkin selesai, tapi nanti sore kita mau keluar gitu. Menjelajahi kota Medan ya kan, yang terkenal itu. Kita mau ke beberapa spot kuliner, yaitu durian ucok ya, yang legendaris. Katanya kalau belum ke durian ucok belum sah gitu ke Medan. Oke. Terus ya itu ada di next video. Kita bakal explore kota Medan. Bye bye.